Halo pemirsa WP TV, saat ini Anda sedang menyaksikan Sportcaster edisi 21 Februari 2013 bersama saya Yuda Rahman Setiadi. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mengulas berita seputar dunia olahraga yang terjadi selama sepekan. Yuk masuk ke berita pertama, kekalahan didapat Arsenal saat melakoni laga berat melawan Bayern Munchen di Emirates Stadium. Di leg pertama Liga Champions Kamis 20 Februari dini hari, kekalahan ini membawa Arsenal semakin sulit meraih tiket ke babak selanjutnya karena harus bertanding ke markas Bayern Munchen, sama halnya dengan AC Milan yang juga mengalami kekalahan atas tamunya Atletico Madrid 1-0 di San Siro. Gol sematawayang Diego Costa di menit terakhir membuat publik tuan rumah terdiam. Arsenal tak berdaya kala menjamu Bayern Munich. 2 gol Bayern cukup untuk membungkam publik Emirates dalam leg pertama perdelapan final Liga Champions Kamis 20 Februari dini hari. Pada menit ke-54, Kroos membuat Bayern unggul. Menerima sodoran dari Philips Lahm, sang midfielder lepas tembakan gantinya dari luar kotak 12 pas untuk membuka kebuntuan. Dua menit sebelum laga tuntas, Arsenal tambah merana ketika Thomas Muller berhasil melesakkan bola hasil umpan dari Lahm. Sangat terukur bola yang dikirim kapten Bayern itu kemudian diselesaikan Muller dengan tandukan. Hasil ini membuat Arsenal semakin sulit untuk lolos ke babak selanjutnya karena di leg kedua nanti The Gunners harus unggul paling tidak 3-0 saat bertandang ke markas Bayern. Kekalahan juga dialami AC Milan saat menjamu Atletico Madrid di San Siro Kamis 20 Februari kemarin. Seperti sudah diduga, Atletico Madrid berhasil mencundangi AC Milan di San Siro lewat skor 1-0 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Gol yang ditunggu tim tamu akhirnya lahir pada menit ke-83. Aktor utamanya siapa lagi jika bukan sang striker modern Diego Costa. Sepak pojok Atletico berubah arah setelah mengenai Abate, tapi Costa yang berdiri kosong di sana secara luar biasa menanduk bola dengan kerasnya. Ini adalah gol kelima Costa dalam 4 laga Liga Champions-nya di musim ini. Paris Saint-Germain mengambil Bay Arena dalam laga pertama perdelapan final Liga Champions Rabu 19 Februari dini hari saat menghadapi Leverkusen. Wakil asal Jerman itu harus merasakan 4 gol tanpa balas dari PSG. Kemenangan tandang juga diraih Barcelona saat melakoni laga di markas Manchester City. Gol-gol Lionel Messi dan Daniel Alves mampu membungkam publik tuan rumah. Barcelona menunjukkan kelasnya sebagai tim terbaik dunia. Jadi Jornada ke-24 dengan sukses mengandaskan Rayo Vallecano 6-0 tanpa balas minggu di hari kemarin. Paris Saint-Germain mengamuk di Bay Arena dalam laga pertama perdelapan final Liga Champions Rabu 19 Februari dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Bayer Leverkusen dihantam mereka dengan skor masif 4-0. Babak pertama baru berjalan 3 menit, PSG mulai membuka keunggulan. Blaise Matuidi yang terlepas dari perangkap offside dan kemudian mencocor bola untuk menaklukkan kiper Leno. Petaka kembali terjadi bagi Bayer Leverkusen. Sebuah hadiah penalti diberikan oleh wasit setelah tarikan baju yang dilakukan terhadap Lavezzi oleh Savic terlihat oleh wasit. Ibrahimovic yang menjadi algojo sukses menyelesaikan tugasnya. Tim tamu semakin diambang pintu kelolosan ke perempat final dengan mereka kembali menambah gol ketiga hanya dalam tempo 3 menit. Matuidi mengendalikan bola di kotak terlarang Leverkusen dengan baik.
Lalu dia menyodorkan bola pada Ibrahimovic yang menghantam si kulit bulat dengan keras ke pojok gawang. Pertandingan pun tampaknya sudah ditutup anak-anak PSG. Yohan Cabaye semakin membuat Leverkusen terkunci. Kombinasi Maxwell dan Lucas berakhir di kaki Cabaye. Dan sang rekrutan anyar pun menambahkan bola ke pojok gawang tanpa bisa diantisipasi. PSG unggul 4 bola. Sama halnya Bayern Leverkusen, Manchester City harus dipermalukan tamunya Barcelona 2-0 tanpa balas pada laga yang digelar Rabu 19 Februari dini hari kemarin. City harus menerima kenyataan pahit saat laga babak kedua baru berjalan 5 menit. Gawang mereka pun harus jebol lewat eksekusi penalti Messi yang gagal diantisipasi Hart. Tendangan 12 pas itu didapat menyusul sebuah pelanggaran dari Martin Demichelis sebagai pemain terakhir terhadap Messi. Momen itu pun berbuah kartu merah bagi sang bek. Keuntungan besar bagi Los Blaugrana. Barca pun semakin mencundangi tuan rumah lewat gol Daniel Alves pada menit-menit terakhir menjelang pertandingan usai. Bekerja sama dengan Neymar yang merangkak dari sisi kanan memberikan umpan kepada Alves yang menerobos masuk ke kotak penalti. Tanpa pikir panjang, pemain asal Brazil ini pun langsung menceploskan bola ke gawang Joe Hart. Di ajang FA Cup, aksi balas dendam terjadi saat Manchester City menjamu Chelsea di Etihad Stadium. Jadi kemenangan mutlak 2-0 untuk City. Sebelumnya, The Citizen harus menelan kekalahan 1-0 atas Chelsea saat melakoni laga Liga Inggris. Begitu juga Arsenal sukses menuntaskan dendamnya saat mengalami kekalahan telak 5-1 atas Liverpool. Di ajang Liga Inggris, kali ini The Gunners sukses mengalahkan The Reds Liverpool dengan skor 2-1 di ajang FA Cup 16 Februari kemarin. Asa Manchester City untuk memborong 4 trofi sekaligus musim ini masih terjaga setelah mereka menuju ke perempat final Piala FA berkat kemenangan 2-0 atas Chelsea di Etihad, Sabtu 15 Februari. Anak asuh Pellegrini baru memecahkan kebuntuan saat pertandingan memasuki menit 16. Sebuah serangan rapi yang berawal dari umpan David Silva kepada Zeko diteruskan Zovetic di sisi kanan yang langsung melepas tembakan akurat ke arah sudut bawah tiang jauh. City semakin membenamkan The Blues Chelsea saat laga memasuki menit ke-56. Samir Nasri yang belum 10 menit berada di lapangan usai masuk menggantikan Jovetic, membobol gawang Chelsea dengan sontekan ringan usai berkombinasi dengan Silva. Tema balas dendam seakan sedang menjadi tren di sepak bola Inggris akhir pekan ini. Sehari usai Manchester City membalas Chelsea 2-0, pada Ahad 16 Februari giliran Arsenal yang membalas kekalahan telak 5-1 dari Liverpool di Liga Primer Inggris dengan memenangi laga putaran 5 Piala FA lewat keunggulan 2-1. Arsenal terlebih dahulu unggul saat memasuki menit ke-16. Yaya Sanogo yang mengontrol umpan Mesut Ozil dengan dadanya, melepaskan tendangan yang dihalau John, tapi bola muntahnya langsung dihantam oleh Oxlade-Chamberlain dari jarak dekat hingga bola masuk ke dalam gawang.
The Gunners sukses menggadaikan keunggulan menjadi 2-0 melalui Lukas Podolski. Berawal dari Chamberlain yang menusuk dari sisi kanan. Dengan mudah pemain yang sekaligus menjadi man of the match ini memberikan umpan tarik kepada Podolski yang berlari dan menendang bola hingga masuk. Liverpool mendapatkan hadiah penalti ketika Lukas Podolski dianggap melakukan pelanggaran terhadap Luis Suarez pada menit 60. Steven Gerrard yang menjadi eksekutor sukses menaklukkan Jala Fabianski. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah yang satu ini kita akan ulas berita menarik lainnya, tetap di Sportcaster. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id WPI TV, Timik, wp.it.id. WPI TV, WPI TV. Bring the world into you. bring the world into you. Ini aku Fatir, jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you. Halo pemirsa WPI TV, ketemu lagi dengan saya Yuda Ramsyadi di Sportcaster edisi 21 Februari 2013. Kali ini Barcelona menunjukkan kelasnya sebagai tim terbaik dunia menjalani ke-24. Jurnada ke-24, Blaugrana sukses menandaskan Rayo Vallecano 6-0 tanpa balas Minggu dini hari kemarin. Rayo Vallecano bukanlah lawan seimbang bagi Barcelona. Sebagai penguasa La Liga Spanyol, Blaugrana sukses menghajar Vallecano 6-0 saat berlaga di Camp Nou. Babak pertama baru berjalan, Barca mulai unggul. Pada jalannya menit kedua, melalui tendangan Adriano dari luar kotak penalti yang tak mampu dijangkau Ruben. Memasuki menit ke-36, Barcelona baru mampu menggandakan skor menjadi 2-0. Lionel Messi yang lepas dari jebakan offside setelah menerima umpan dari Fabregas, pemain yang disebut-sebut titisan Maradona ini langsung mencukil bola hingga masuk ke dalam gawang saat berhadapan one-on-one dengan Ruben. Alexis Sanchez menambah pundi-pundi gol Barcelona menjadi 4-0 pada menit ke-52. Berawal dari umpan terobosan Lionel Messi,
Sanchez yang berada di sisi kanan dan tak terkawal mampu menceploskan bola ke dalam gawang hingga Ruben tak berkutik. 3 menit berselang, Pedro menambah pesta gol Barcelona. Bermula, Fabregas yang bermain umpan 1-2 dengan Iniesta menerobos masuk ke dalam kotak penalti. Mantan pemain Arsenal ini memberikan umpan mendatar kepada Pedro yang langsung menyodorkan bola ke dalam gawang. Pesta gol Barcelona tak sampai di situ saja. Lionel Messi menambah keunggulan El Barca menjadi 5-0 setelah menerima umpan dari Alexis Sanchez. Gol Neymar pada menit 88 menutup keunggulan Barca. Tendangan cantiknya dari luar kotak penalti merubah kedudukan menjadi 6-0. Sedangkan rival abadinya Real Madrid semakin menempel ketat Blaugrana setelah meraih kemenangan 3-0 saat bertandang ke markas Getafe Senin 17 Februari dini hari kemarin. Real Madrid terus menempel Barcelona di puncak klasemen pasca menang di markas Getafe dalam lanjutan Liga BBVA Spanyol Jornada 24, Senin 17 Februari dini hari. Laga baru berjalan 5 menit, Real Madrid mulai unggul. Penetrasi Gareth Bale dari sisi kanan pertahanan Getafe berhasil disempurnakan Jesse Rodriguez melalui sepakannya yang menghujam gawang Moya. Kedudukan 1-0 untuk Madrid. Walaupun bermain di kandang lawan, tim tamu tak gentar. Memasuki menit ke-27, anak asuh Carlo Ancelotti mampu menggandakan keunggulan. Serangan serta umpan yang dibangun dari sisi kiri oleh Angel Di Maria mampu dituntaskan Karim Benzema. Luka Modric menambah keunggulan Madrid menjadi 3-0. Tendangannya dari luar kotak penalti tak mampu dijangkau Moya. Hasil 3-0 membawa Madrid menempel ketat Barcelona yang berada di puncak klasemen dengan poin sama dan hanya berbeda selisih gol. Dari dunia transfer, pemirsa, Nemanja Vidic hampir dipastikan menjadi rekrutan pertama internasional di musim panas mendatang. Menurut media setempat, Vidic akan menerima gaji sebesar 3 juta euro per musim atau sekitar 48 miliar. Transfer ini diakui melalui banyak aspek positif terhadap Inter. Vidic masih punya kualitas, memiliki kepribadian dan pengalaman yang bagus dan terjangkau dari sisi harga. Selain bisa ditransfer gratis, bek berusia 32 tahun itu diyakini Thohir bisa menjadi ambasador Inter untuk memperluas pasarnya di Asia, terutama Indonesia. Piero Ausilio, manajer umum Inter, sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya dan agen Vidic sudah sangat intens melakukan kontak sejak bek Serbia itu menyatakan keinginannya untuk pindah pada Januari lalu, mengingat kontraknya akan habis di akhir musim. Galatasaray dan AS Monaco dikabarkan tertarik meminangnya, namun tidak ada yang lebih meyakinkan Vidic selain Inter. Pekan lalu, misi perekrutan Vidic ini terus menunjukkan lampu hijau. Kesepakatan memang belum tercapai, tetapi kedua belah pihak sudah menyetujui beberapa detail. Vidic akan dikontrak hingga 2016 dan bakal digaji bersih 3 juta euro per musimnya. Ini belum termasuk bonus dan lain-lain yang bisa menaikkan upahnya menjadi 3,5 juta euro per musim. Menurut sumber, kesepakatan itu sebenarnya sudah terjadi pada Rabu malam di London begitu laga Arsenal dan Manchester United rampung. Dalam laga di Emirates yang berakhir 0-0 itu, turut hadir Ausilio mengisi sementara posisi Marco Branca yang diturunkan dari jabatan Direktur Olahraga Inter. Ia menyaksikan sendiri Vidic tampil solid di laga tersebut.
Tentu saja, kesepakatan semacam ini butuh konfirmasi resmi. Untuk itu, Thohir sendiri yang ingin mengumumkan transfer ini ketika kontrak sudah disetujui oleh FIGC. Adapun Vidic sudah mengutarakan keinginannya kepada United untuk hengkang di akhir musim. Well, the return of Vidic certainly gives United's backline that extra degree of physicality that may. I think lots of the other defenders take their mark from him. I think, in fact, the whole team can set the tempo in terms of determination. Leading by example, and he's the best warrior that they have. Tidak terasa sudah semua berita kami sampaikan pada Anda pemirsa WPTV. Jangan lupa saksikan Sportcaster hanya di wptv.streaming-wp.ac.id. Saya Yuda Rahman Setiadi beserta kru kerabat kerja undur diri. Salam, sampai jumpa. Có anh đây rót ly rượu đầy em muốn cho